Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang listrik statis. Listrik statis atau diam jarang kita sadari. Peristiwa yang paling mudah kita lihat, misalnya kalau anak-anak bermain menggunakan penggaris mika yang digosok-gosokkan pada rambut kering, kemudian kalian dekatkan dengan kertas yang dirobek kecil-kecil. Apa yang terjadi? Seperti yang kalian ketahui bahwa kertas itu tertarik pada penggaris mika. Contoh yang saya sampaikan adalah salah satu contoh listrik statis. Dan banyak juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan listrik statis. Terkait dengan listrik statis, ada beberapa besaran yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Suatu benda akan bermuatan positif jika kekurangan elektron, dan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Benda dikatakan netral jika mempunyai jumlah muatan positif yang sama dengan jumlah muatan negatif. Sekarang kalian perhatikan gambar. Di sana ada dua benda bermuatan. Yang pertama, benda bermuatan positif yang berada pada jarak tertentu. Jika ada dua benda bermuatan positif didekatkan, atau benda yang bermuatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak. Begitu juga jika ada dua benda bermuatan negatif saling didekatkan, karena muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak. Bagaimana jika muatannya tidak sejenis? Kalian perhatikan gambar, di sana ada muatan Q1 yang bermuatan positif dan ada Q2 yang bermuatan negatif. Karena kedua benda itu tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Besarnya gaya tolak atau gaya tarik yang dialami oleh kedua benda bisa dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat. Satuan internasional untuk muatan Q adalah Coulomb. Dalam perhitungan, ada satuan-satuan lain yang sering digunakan, yaitu mikrocoulomb, nanocoulomb, dan picocoulomb. Seperti yang tertulis, 1 coulomb sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat min 6 mikrocoulomb. Sedangkan 1 coulomb sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat min 9 nanocoulomb. Dan 1 coulomb juga 1 kali 10 pangkat min 12 picocoulomb. Pada persamaan hukum Coulomb, K merupakan konstanta dan nilainya sudah ditentukan, yaitu 9 dikalikan 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Sekarang kalian perhatikan rumus hukum Coulomb. F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Dalam rumus itu,
kita bisa melihat bahwa muatan Q1 dan Q2 itu sebanding dengan gaya kolom. Artinya, semakin besar muatannya, maka gaya kolom juga akan semakin besar. Kemudian kalian lihat bahwa F itu sama dengan 1/R², atau dikatakan F berbanding terbalik dengan R². Artinya, semakin besar jarak antara kedua muatan, maka gaya kolom akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jarak antara kedua muatan, maka gaya kolom akan semakin besar. Selanjutnya, medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik masih dirasakan atau dialami oleh muatan listrik lain. Medan listrik dapat ditimbulkan oleh muatan positif maupun muatan negatif. Medan listrik dapat kita gambarkan dengan garis-garis khayal yang dinamakan garis-garis medan atau garis-garis gaya. Karena medan listrik merupakan besaran vektor, arah medan listrik pada suatu tempat adalah sama dengan arah gaya yang dialami muatan uji positif di tempat itu. Sekarang, kalian perhatikan gambar. Di sana ada muatan positif dan ada muatan negatif. Di sekitar kedua muatan itu ada garis-garis gaya. Untuk benda yang bermuatan positif, garis medan listrik radial keluar. Kalian perhatikan tanda panahnya, arahnya keluar. Karena muatan positif selalu menolak muatan uji positif. Sedangkan pada benda bermuatan negatif, garis medan listrik radial menuju muatan negatif. Karena muatan negatif selalu menarik muatan uji positif. Kalian perhatikan gambarnya dan diingat-ingat karena nanti dalam penyelesaian soal, arah garis medan itu diperlukan untuk menentukan nilai dari kuat medan. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai hasil bagi gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji tersebut. Secara matematis, kuat medan dirumuskan F per Q. Seperti yang kalian ketahui, F adalah gaya kolom yang dirumuskan K Q1 Q2 per R². Dibagi dengan Q sehingga rumus kuat medan sama dengan K Q per R². Sekarang kalian perhatikan gambar. Gambar di sebelah kanan, di sana ada muatan positif Q besar. Bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan arah medan listrik di titik Q, titik yang berwarna biru? Karena muatan Q positif, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa arah medan listrik untuk muatan positif radial keluar, yaitu menjauhi muatan positif, sehingga arah kuat medannya berarah ke kanan. Kemudian kalian bandingkan dengan jika Q bermuatan negatif. Seperti yang sudah kalian terima tadi, bahwa untuk medan listrik yang bermuatan negatif, arah medannya radial ke dalam atau menuju ke muatan negatif. Kita lihat arah E yang bertanda merah
mengarah ke muatan negatif. Bagaimana kalau seandainya titik Q berada di antara muatan Q1 dan Q2? Ada dua muatan, kemudian kita diminta untuk menentukan besar kuat medan di titik pertengahan. Maka kalian harus digambarkan dulu bagaimana arah medan listriknya. Nah, sekarang kita akan tentukan satu persatu arah medan listriknya. Yang pertama untuk Q1. Q1 bermuatan positif, maka arah medan listrik pada titik Q aksen radial keluar atau menjauhi muatan positif sehingga arah E1 ke kanan seperti terlihat pada gambar. Kemudian bagaimana dengan arah kuat medan untuk Q2? Arah medan listrik untuk Q2 karena Q2 bermuatan negatif, maka dari titik Q aksen arah kuat medannya menuju ke muatan negatif. Sehingga terlihat di sana bahwa arah medan listrik untuk Q2 searah dengan E1. Setelah kalian bisa menentukan arah medan untuk E1 dan E2, bagaimana kita menentukan besar kuat medan pada titik Q aksen? Karena searah dan kuat medan merupakan besaran vektor, maka besar E sama dengan E1 ditambah E2. Kalau seandainya ada dua muatan, kemudian ketika menggambarkan kuat medannya, kalian menemukan bahwa E1 berlawanan arah dengan E2. Maka untuk menentukan besarnya E, kalian bisa mengurangi satu sama lain. Kalau searah, ya seperti yang kalian lihat pada gambar, maka untuk menentukan kuat medannya, kalian bisa menjumlahkan. Bagaimana kuat medan listrik pada bola konduktor logam berongga? Kalian perhatikan gambar. Di sana ada gambar konduktor bola logam berongga. Pada kuat medan listrik pada bola konduktor logam berongga terletak di semua muatan terletak pada permukaan. Sehingga kalian bisa menentukan kuat medan dengan cara melihat di mana letak titik yang diminta untuk menentukan kuat medannya. Kalian perhatikan di sana ada titik A, titik B, dan titik C. Bagaimana menghitung besar kuat medan di titik A? Kita lihat titik A berada di dalam bola konduktor. Maka karena muatan itu berada di permukaan bola, semua titik di dalam bola konduktor nilai kuat medannya sama dengan 0. Semua titik yang berada di dalam bola konduktor nilai kuat medannya sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan titik B. Titik B berada pada permukaan bola. Permukaan bola berarti mempunyai jari-jari R besar. Karena letak titik B itu sama dengan jari-jari, maka kita bisa menghitung besar E sama dengan K/Q per R kuadrat. Kemudian ke titik C, bagian yang atas sendiri itu penjelasannya.
Titik C berada di luar permukaan bola. Maka untuk menghitung besar kuat medannya, E sama dengan kaki per R kuadrat. R adalah jarak dari titik pusat sampai ke titik C. Bagaimana menentukan medan listrik pada plat sejajar? Pada plat sejajar, kalian sebelumnya bisa menentukan rapat muatan. Rapat muatan dengan simbol sigma. Rapat muatan bisa dihitung dengan rumus muatan dibagi luas permukaan. Kalian perhatikan di sana, karena permukaannya berupa persegi, maka luas permukaannya panjang kali lebar. Setelah itu, kita bisa menentukan kuat medan. Untuk kuat medan listrik di luar keping, sama dengan 0. Jadi tidak perlu dihitung. Kuat listrik di luar keping sama dengan 0. Sama seperti tadi untuk bola konduktor, kuat medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Karena tidak ada muatan. Bagaimana menghitung kuat medan listrik pada keping? Maka E bisa dihitung dengan rumus rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. E sama dengan Q per A dikalikan seper epsilon 0. Epsilon 0 ini juga ditentukan nilainya. Jadi kalian tinggal melihat di dalam soal dan kemudian tinggal memasukkan ke dalam persamaan. Ya, itulah untuk pertemuan kita hari ini, yaitu tentang hukum Coulomb dan kuat medan. Untuk pertemuan selanjutnya, pelajari materi potensial dan energi potensial listrik. Tetap semangat belajar dari rumah. Jika ada yang tidak bisa kalian, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup ataupun bisa melalui nomor WA saya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.